Assalamualaikum Ibu Run. Waalaikumsalam Bapak Hasmin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak Hasmin. Bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat. Jadi sebelum kita melakukan coaching pada kali ini, kita akan mendiskusikan ya rubrik-rubrik penilaian. Akan saya diskusikan dengan Ibu tentang rubrik ini. Yang pertama adalah bagaimana Ibu melakukan coaching, apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu. Terus jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya. Terus diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, yaitu kira-kira kompetensi apa yang ini Ibu akan kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama tentang mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, baik. Bagus sekali. Terus kompetensi mana saja yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik begitu, yang perlu diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir, kira indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Baik Bapak, yang untuk indikator yang saya inginkan untuk coaching kali ini yaitu mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot, di mana saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Baik Ibu, jadi demikian ya kita punya pra-observasi. Nanti kita akan lanjutkan di observasinya. Terima kasih atas. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Selamat pagi Bu Runi. Selamat pagi Bapak Jess. Bagaimana? Saya ada perlu, Ibu punya waktu, saya ada mau berbicara masalah yang saya hadapi. Baik Bapak James, silahkan. Masalah apa Bapak James? Baik Ibu, begini, di mata pelajaran saya itu ada satu siswa yang sering tidak masuk Ibu. Oh, jadi masalah Bapak James yaitu ada salah satu siswa yang sering tidak masuk di Bapak James punya mata pelajaran. Iya Ibu. Baik Bapak James, jadi masalah Bapak James itu adalah ada salah satu siswa Bapak James yang jarang atau tidak masuk ke mata pelajaran Bapak James. Kira-kira apa harapan Bapak James dari obrolan kita hari ini Bapak James? Ya Ibu, saya berharap ketika saya menceritakan masalah saya ke Ibu, saya bisa menemukan solusi bagaimana agar siswa ini bisa mengikuti pelajaran saya. Baik Bapak James, untuk membuat si anak mengikuti mata pelajaran Pak James, kira-kira Bapak James sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut atau belum Bapak James? Untuk dengan anak tersebut belum, cuma saya ada tanya di dia punya kawan, kenapa ini anak sering tidak masuk di pelajaran saya. Itu yang saya lagi, saya sudah tanya ke dia Ibu, ke kawan-kawannya. Baik, Bapak James sudah bertanya kepada temannya tentang kenapa tidak masuk ke kelas. Nah, terus respon apa dari teman yang sudah menanyakan ke teman yang tidak datang Bapak? Temannya bilang dia tidak bersemangat ikut ini pelajaran saya karena malamnya itu dia bersama bapaknya ada pergi ke laut untuk mencari ikan. Jadi sampai di sekolah itu dia sudah punya semangat lagi untuk belajar. Dia rasa mengantuk, jadi dia memilih untuk pulang. Baik Bapak James, berarti di sini anaknya merasa malas karena waktu malam mereka pergi laut bersama orang tua. Kira-kira di sini Bapak James, apakah Bapak James melakukan pendekatan kepada anak untuk mencari solusi untuk permasalahannya? Mengapa? Maksudnya seperti membuat dia bersemangat kembali ke sekolah begitu Bapak James? Saya
ada memikirkan cara. Jadi saya nanti coba ke rumahnya, terus bertemu dengan dia punya orang tua, supaya ketika orang tuanya pergi ke laut, dia tidak disertakan begitu. Jadi dia jangan ikut orang tuanya ke laut, supaya dia lebih fokus kepada sekolahnya. Baik, berarti di sini Bapak James ingin melakukan kunjungan rumah untuk memberitahu orang tua murid untuk tidak mengikut ke laut. Kira-kira kapan waktu Bapak James untuk pergi ke rumah anak tersebut, Bapak? Ya, karena anak ini sudah beberapa kali tidak masuk, jadi secepatnya saya akan berkunjung ke rumahnya. Dan nanti saya juga coba diskusikan juga dengan dia punya wali kelas. Jadi ya secepatnya saya mau ke rumahnya dia. Baik, kira-kira rentang antara, kalau sekarang kan muridnya lagi malas Bapak, kira-kira rentang antara 1 sampai 10, kira-kira setelah Bapak James melakukan pendekatan, kira-kira Bapak James sekarang anak tersebut berada di rentang yang keberapa, Pak? Kalau sebelumnya itu, kalau saya melihat dari dia punya jumlah kehadiran itu ada di rentang 3 ya. Nah, saya berharap nanti kalau setelah saya berkunjung ke dia punya rumah, terus berbicara dengan orang tuanya, bicara juga dengan dia, saya berharap ya pasti kita berharap 10 Ibu, supaya dia rajin terus. Baik Bapak James, dari rentang 1 sampai 10, kira-kira upaya-upaya apa yang bisa Bapak James lakukan supaya dari rentang 3 dia bisa sampai ke rentang 10? Ya, upaya yang akan saya lakukan itu yang tadi saya sudah sampaikan juga, bahwa saya akan berkunjung ke rumah siswa, bertanya juga, langsung berkomunikasi dengan siswa tersebut, menyampaikan bahwa dia jangan terlalu sering ke laut, ingat juga tugas utamanya bahwa dia harus juga pergi ke sekolah belajar. Kemudian saya juga akan bicara dengan dia punya wali kelas, agar wali kelas juga turut membantu mengontrol agar siswa ini lebih rajin lagi. Baik Bapak James, di sini Bapak James akan upayanya yang pertama yaitu melakukan kunjungan rumah, terus berdiskusi dengan wali kelas. Kira-kira Bapak James butuh dukungan dari orang lain atau tidak Pak James untuk sampai ke rumah orang tua siswa? Dukungannya itu saya perlu juga dengan wali kelasnya, bisa membantu saya bersama-sama ke siswa punya rumah, juga dengan guru BP, BK. Terus juga mungkin saya akan meminta bantuan kepada temannya yang tinggalnya berdekatan dengan siswa tersebut, agar dia juga mengingatkannya selalu untuk ke sekolah. Baik Bapak James, langkah yang Bapak James sudah lakukan, yang ingin Bapak James lakukan sudah baik. Semoga nanti kita akan ada pertemuan selanjutnya supaya bisa kita mengetahui perkembangan dari tindak lanjut yang diskusi hari ini. Kira-kira apa kesimpulan yang Bapak James dapat? Ya, Ibu Runisa, terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Nah, setelah kita berdiskusi, ada beberapa hal yang saya dapatkan, bahwa untuk membuat siswa ini lebih rajin masuk pelajaran saya, itu bahwa saya harus berkomunikasi dengan siswa tersebut, berkomunikasi juga dengan orang tuanya, kemudian meminta bantuan wali kelas dan juga guru BK agar bisa membantu saya melakukan monitoring terhadap siswa tersebut. Baik Bapak James, nanti kita akan bertemu kembali untuk berbicara lagi tentang hasil dari tindak lanjut yang Bapak James lakukan. Siap, bisa Ibu. Ya. Selamat siang Bapak James. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Run. Waalaikumsalam Bapak Hasmin. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah melakukan coaching dan saya sudah melihatnya, alhamdulillah semua berjalan dengan baik.
Terus ada beberapa hal yang perlu saya ingin tanyakan kepada Ibu Run terkait dengan pra coaching tadi. Jadi yang pertama adalah kira-kira dari indikator yang Ibu inginkan yang sudah pernah Ibu sampaikan tadi, apa yang sudah Ibu lakukan dalam melaksanakan coaching itu? Baik Bapak, dalam proses coaching tadi yang sudah saya lakukan yaitu coachingnya sesuai dengan alur tirta, di mana sudah ada menemukan tujuannya, identifikasi, terus rencana aksi, dan yang terakhir tentang tanggung jawab. Sehingga di situ coach bisa menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya Bapak. Betul, ya baik. Saya juga sudah melihat tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan bagus, sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Ibu tadi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada si coach tadi, Pak James ya. Dan Pak James sendiri sudah menemukan solusi-solusinya, dan juga tadi sudah mengikuti prinsip coaching dengan baik. Terus pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi itu? Baik Bapak, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu terus melatih diri untuk terus bercoaching supaya bisa lebih baik lagi ke depan Bapak. Ya, baik. Ya, jadi itu semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita akhiri ya observasi kali ini. Bapak.